Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. فيا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus kepada para pengurus Masjid An-Nur yang sama-sama dirahmati Allah. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya, rahmatnya kepada kita. Karena seseorang untuk bisa melakukan satu nilai ketaatan yang paling ringan, pasti dia mendapat petunjuk bimbingan dari Allah. Duduknya seseorang dalam majelis ilmu, dalam majelis sholat berjamaah adalah bukan ketaatan yang ringan, tapi ketaatan yang berat, yang besar. Orang yang datang sholat berjamaah, setiap langkahnya diampuni dosa, satu langkahnya diangkat derajat. Orang yang sholat berjamaah mendapatkan nilai 27 derajat. Orang yang sholat berjamaah, dia datang ke masjid-masjid, termasuk orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah. Duduknya Bapak Ibu, duduknya kita semua dalam kajian ilmu adalah duduk yang mempermudah kita untuk masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Nama-nama kita akan disebutkan di majelisnya para malaikat oleh Allah, yang tentu majelisnya lebih baik, diberikan rahmat, ketenangan, dan ketika majelis ini sudah selesai, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, tema kita masih bagian kedua, karena saya kumpulkan hampir 20 lebih. Di sini catatan saya tentang keutamaan ayat dan surat khusus pada tanggal Oktober ya. 16 Oktober kurang lebih nomor 6. Nomor satunya saya bacakan saja, surat Al-Fatihah, surat paling mulia, paling agung. Yang kedua, surat Al-Fatihah langsung dijawab oleh Allah. Hadisnya Sahih Muslim. Jadi sholat itu komunikasi kita langsung dengan Allah. Makanya kalau kita komunikasi dengan orang saja, pikiran kita ke sana, padahal lagi ngobrol nih, kita ngomongnya ke sana, menghadap sana, atau salaman, iya Pak, itu nggak bagus itu Pak. Salaman pandang wajah orang yang kita salamin gitu. Ya, salaman nih Mas Rizky, tapi wajah saya ke sana. Itu tidak adab. Hati kita sedang berhadapan dengan Allah. Ketika kita baca Al-Fatihah, Allah menjawab, tapi kita melayang-layang tuh kemana Mas Roy? Ke sono kemari gitu ya. Ini jadi dalam sholat wajib, sholat sunnah, bacaan Al-Fatihah kita langsung dijawab. Yang ketiga, saya tidak ulang lagi, itu cukup panjang hadisnya, Sahih Muslim. Surat Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah dibaca sebelum berdoa untuk hajat. Ini yang dipraktekin sama ulama di Nusantara dan para habaib. Kerap kali kalau sebelum berdoa, Al-Fatihah. Yang dituduh oleh sebagian pengajian nggak ada dalil. Padahal Sahih Muslim itu. Termasuk kalau kita sedang mengajar begini, ada secari kertas, Pak Ustadz tolong dibacakan, besok ayah saya mau operasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada permintaan dari jamaah, semoga dengan membaca surat Al-Fatihah hajatnya dikabul. Persis itu Al-Fatihah. Yang keempat, surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
seperti khatam Quran. Silakan diamalkan setiap habis sholat baca 3 kali. Tapi jangan khatam Quran cuma baca Al-Ikhlas saja tanpa membuka Quran fisiknya. Minimal orang yang paling males baca Quran 1 lembar sehari. Kalau sudah tidak baca Quran, kategorinya bukan males, tapi zolim kepada Al-Quran. Zolim kepada Al-Quran itu ada, hadisnya ada, Qurannya ada. Ya, terserah kita mau pilih yang mana. Hadirin, kemudian yang kelima, orang cinta surat Al-Ikhlas dijamin surga. Ini imam Masjid Kuba yang bacanya selalu apa? Kulhu setelah Fatihah, kulhu setelah Fatihah, kulhu setelah Fatihah. Kata Nabi, cintamu kepada Al-Ikhlas dijamin masuk surga. Yang keenam, baca Al-Ikhlas 10 kali dibuatkan satu istana di surga. Memang kita sedang invest beramal soleh ini Pak, sedang invest poin-poin kebaikan pahala. Pokoknya waktu kita jangan berhenti, jangan habis kecuali dengan nilai ibadah kepada Allah. Kita nyetir nih dari sini ke kantor. Saya baca kulhu deh. Sampai kantor dilihat, Masya Allah, Alhamdulillah. Berapa? 500. Silakan diperbanyak. Karena di akhirat nanti kita kalau memang sudah kebanyakan pahala itu untuk penghapus dosa kita. Kalau dosa sudah habis, maka kita bisa berbagi. Ingat, berbagi pahala di surga masih berlaku. Dalilnya Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak perpanjang itu karena tinggal setengah jam lagi azan. Nomor ketujuh, Al-Fatihah dibaca dalam setiap sholat, hukumnya wajib. Ya, makanya seorang imam harus mengerti kalau habis waladhdallin jangan langsung baca surat, tapi ada jeda, diam sejenak. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diam sejenak. Disitulah waktunya makmum baca apa? Fatihah. Itu madhab mayoritas ulama, hukumnya wajib. Kalau ditanyakan mana itu dalilnya imam pakai ngasih jeda, riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya derajatnya hasan atau hasan gharib, ya hasan lah, bahwa sahabat Qatadah ditanya oleh sahabat yang lain, mahatani saktatan, itu apa 2 waktu diamnya Nabi ketika sholat? Itu apa 2 jeda yang Nabi berikan jeda dalam sholatnya itu? Ini nomornya masih awal-awal, bahkan 252 dalam riwayat Imam Tirmidzi. Qatadah bertanya, beliau ditanya, mahatani saktatan, apa itu 2 waktu diamnya Nabi, 2 jedanya Nabi dalam sholat? Beliau menjawab, idza dakhala fi sholatih. Yang pertama, apabila beliau sudah masuk dalam sholat habis takbir ihram, Allahu Akbar, diam di situ. Di situ diamnya Nabi. Ini kenapa dari tadi nggak boleh ditaruh kantong kali ya? Masa taruh sini? Halo, jangan ganggu dong, serius ini. Hadirin, Nabi kalau sudah masuk dalam takbir ihram, Allahu Akbar, diam sejenak. Di situ beliau baca apa? Iftitah. Yang kedua, wa idza faragha, dan kalau beliau selesai minal qiraati, dari baca qiraah surat Al-Fatihah, waladhdallin, amin, diam sejenak. Diamnya itulah waktu makmum baca Fatihah, sehingga hadisnya dibawakan oleh Imam Syafi'i, Imam Hambali dan yang lainnya bahwa kata Nabi, la salata, tidak sah salat seseorang liman lam yaqra bi ummil kitab atau bi fatihatil kitab. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari Muslim 723. Nabi bersabda, la salata, tidak sah salat seseorang liman lam yaqra, bagi seseorang yang tidak membaca bi fatihatil kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Dah, yang kedelapan. Yang kedelapan hadirin, Al-Fatihah untuk obat.
Al-Fatihah itu sekalipun tidak ada korelasi medis antara racun dari catekan ular, bisa dari ular atau kalajengking, tapi dengan kuasa Allah bisa jadi obat. Tapi ini harus pakai dalil. Ceritanya begini, dalam hadis Sahih Bukhari yang cukup panjang, para sahabat sedang musafir, lalu mereka kemalaman, lalu mereka mau istirahat, standby di satu kampung. Ini hadisnya 2156 nomornya, sudah cukup jauh ya. Kecil sekali ya di sini. Intalaqa nafar min ashabin Nabi, telah berangkat sebagian sahabat Nabi SAW fi safaratin safaruha, dalam satu safar yang mereka lakukan, hatta nazalu, sehingga mereka mampir ala hayyin. Hayy di sini bukan sifat Allah yang maha hidup, ini bahasa Arabnya harus benar ini. Ala hayyin artinya di satu kampung, bukan ala hayyin atas Allah yang maha hidup. Ya hayyu ya qayyum. Baik, para sahabat kemalaman, mereka standby di satu kampung min ahya'il Arab, dari kampung-kampung orang Arab. Fastadafuhum, mereka minta dijamu, kehabisan air lah untuk berwudu, macam-macam, itu biasa. Musafir itu ada hak untuk meminta jamuan. Tetapi fa'abau ayyudayyifuhum, kebiasaan orang Arab gitu menjamu tamu. Tapi ini warga kampung itu nggak mau menjamu. Terjadilah apa yang Allah kehendaki. Faludigha, maka kena sengatan kalajengking atau catekan ular sayyid, pemimpin dalikal hayy, kampung itu. Ini al hayy bukan sifat Allah yang maha hidup, tapi kampung. Pemimpin kepala kampungnya kena sengat kalajengking atau catek ular. Fasa'ulahu bikulli syai'in, kemudian mereka berusaha mengobati dengan semua obat, la yanfa'uhu syai'un, tapi tidak menyembuhkan. Ya, sama sekali tidak sembuh itu. Faqala ba'duhum, sebagian warga berkata, lau ataitum haula'ir rohat, coba deh kita minta tuh sama sahabat-sahabat itu yang sedang standby di depan kampung kita. Singkat cerita, mereka datang. Ya ayyuhar rohat, wahai para sahabat, inna sayyidana, sesungguhnya warga, sesungguhnya kepala kampung kami, sayyidana Muhammad, pemimpin kita, sayyidana kepala kampung tadi, pemimpinnya, ludigha, terkena sengatan kalajengking atau catekan ular, wasa'aina lahu, dan kami mengobati bikulli syai'in, dengan semua obat, tetapi la yanfa'uhu, tidak manfaat sama sekali. Fahal enda ahadim minkum syai', kira-kira kalian punya obatnya tidak? Min syai', punya obatnya tidak? Kata para sahabat, iya punya obat kita, tapi janji nih kalau sembuh mau ngasih apa? Tadi kita minta dijamu, nggak dijamu. Akhirnya mereka sepakat, ya kita akan berikan kambing atau susu kambing gitu ya. Ada beberapa versi memang. Akhirnya singkat cerita, mereka datang, yadful alaih, dibacakan surat Fatihah, ditiupkan kepada kepala kampung tadi. Mana Pak yang kena catekannya? Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Faka'anna man nasyat min iqalin, langsung sembuh. Fantolaqa yamshi, bisa berjalan. Wama bihi qalbah, seakan-akan tidak pernah terjadi sengatan atau gigitan ular itu. Apa korelasinya racun bisa ular dengan Al-Fatihah? Secara medis tidak ada. Tapi ini kuasa Allah, dan ini menjadi dalil. Termasuk yang dilakukan oleh ulama-ulama kita di Nusantara. Pak Kiai, mohon berikan kami obat dari baca-bacaan doa. Pak Kiai cuma baca Al-Fatihah. Itu syar'i. Silakan diminumkan. Termasuk kalau kita ada acara nisfu Sya'ban kita bawa air, lagi baca surat Yasin dan macam-macam, dibuka. Itu untuk keberkahan itu. Makanya setelah selesai ditiupkan. Bukan syirik, itu syar'i, ada dalilnya. Sama juga tiupan ini dengan, nah ini ada satu komunitas pengajian yang mudah sekali menyalah-nyalahkan. Jangan menyalahkan. Ya, baru semalam kami bahas di Bintaro itu, di YouTube-nya sudah ada juga itu. Ya, secara detail kita bongkar ribuan kitab. Saya minta dari orang yang menyatakan bid'ah semua sesat, referensi dari ulama.
tahun 300 Hijriah sampai zaman Nabi, silakan kami tunggu. Karena sudah kita cari itu belum ada. Seakan-akan mereka setuju dengan pembagian bid'ah, ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau masih begitu juga, tetap sih tidak akan bersatu. Namanya perbedaan pendapat nggak bakal tuntas sampai tahun 2090 sampai kiamat gitu kan. 2090 kita udah nggak ada ya Pak ya. Ya Allah. Kira-kira lagi di mana kita Pak 2090? Coba berangan-angan. Anaknya Mas Umar Aceh tahun 2090 umur berapa kamu? Baik, akhirnya sudah. Nah, tapi karena mereka dapat hadiah itu, akhirnya mereka takut makan. Sebentar deh, kita jangan makan dulu, saya ragu nih, kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, khawatir nih nggak halal. Akhirnya mereka nunggu sampai Madinah. Sampai Madinah ditanyakan kepada Nabi, kata baginda, wa ma yudrika annaha ruqiyah. Emangnya kamu nggak tahu? Itu kan obat jampi-jampi syar'i dalam Al-Quran. Jadi boleh sesuatu yang nggak ada hubungan medis dari Al-Quran boleh dipakai untuk ruqiyah. Kata Nabi, udah masak sana, bagi saya juga mau makan. Tujuannya supaya kalau Nabi makan, sahabat tambah yakin kalau itu halal. Ya, baik. Fadhuhika Rasulullah. Kemudian Rasul tertawa. Selanjutnya, nomor berapa? Nomor 9. Nomor 9 belum. Hadirin, nomor 9 kita masuk kepada surat Al-Kahfi. Baca Al-Kahfi malam atau hari Jumat akan dicahayai sampai Jumat depan. Dicahayai hatinya, dibimbing rohaninya oleh Allah. Ya, sampai Jumat depan, bisa juga sampai Jumat depan. Satu riwayat dicahayai dari rumahnya sampai ke Mekkah Al-Mukarramah. Nah, hadirin, kok hilang sih? Dari rumahnya sampai Mekkah, tempat diturunkannya Al-Quran. Ini hadisnya. Hadirin, nih 10.788 dalam Nasai Kubro, riwayat Imam Nasai. Nabi bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi, kama unzilat, sebagaimana diturunkannya, kanat lahu nura, maka ia mendapatkan cahaya, min maqamihi, dari rumahnya, ila Makkah, sampai ke Mekkah. Begitu panjangnya itu. Atau hadis yang lain, tetap derajatnya sahih, kita buka yang lainnya. Nih, sahihul isnad, kata Imam Hakim. Akhrajahul Hakim, riwayat Imam Hakim, sahihul isnad, ya, sanadnya sahih. Nabi bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat atau malam Jumat, adha'a lahu minan nur, maka Allah akan cahayai orang ini ma bainal jum'atain, sampai Jumat depan. Ya, makanya Bapak Ibu yang Anda sudah istiqomah baca Yasin ada dalilnya juga, tapi nanti nomor 19 atau 20. Kita masih nomor berapa? Ini kayaknya sampai tahun depan pembahasannya. Kan nggak bisa diburu-buru. Saya berusaha buru-buru nih, tapi kadang ada ingat hadis yang lain yang harus kita tampilkan. Nah, jadi ini dicahayai sampai Jumat depan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sudah istiqomah, Anda biasanya baca Yasin, tolong diganti yang lebih afdol, yaitu, tapi jangan menyalahkan yang baca Yasin, tetap ada dalil itu. Ya, kalau bisa dua-duanya. Ya, cuma ada orang tuh yang nggak setuju baca Yasin aja. Apaan tuh baca Yasin? Bid'ah. Tidak bid'ah. Dari mana bid'ah? Orang baca Yasin masih lebih baik daripada malam Jumat, hari Jumat nggak baca apa-apa gitu. Baik. Nah, jadi siapa yang baca ini akan dicahayai oleh Allah, dibimbing rohani sampai Jumat depan. Bapak Ibu, sumpamanya ajal menjemput kita besok hari Sabtu setelah baca Al-Kahfi, hari Senin, insya Allah kita meninggal dalam husnul khotimah karena dalam bimbingan Allah itu sampai Jumat depan. Makanya jangan tinggalkan itu, jangan tinggalkan. Paling kalau yang lambat bacanya setengah jam, 20 menit ya.
Kita baca sih paling 7 menit, 10 menit selesai. Baik. Hadirin, kemudian wah, yang nomor 10 ini agak seram, tapi itulah perintah Nabi dan hadisnya sahih, riwayat daripada Imam Muslim, ya. Nomor 10. Maka akan terhindar dari fitnah Dajjal. Ya Allah, fitnah terbesar daripada umat manusia akhir zaman. Kita ini Bapak Ibu adalah umat akhir zaman. Tidak akan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Di antara kita juga akan berdirinya kiamat. Tidak akan datang lagi umat-umat dengan nabinya gitu. Ini udah finish, udah last train ini. Kedatangan Nabi Muhammad yang sudah 1400 tahun ini merupakan the last train, kereta terakhir penyelamat. Kesananya udah nggak ada nabi lagi, nggak ada kitab dari langit lagi tuh. Al-Quran sudah menyempurnakan Injil, Taurat, Zabur, Shahifah Yusuf, Shahifah Ibrahim, Shahifah Sulaiman, semuanya dalam Al-Quran. Nah, hadirin, maka siapa yang kita akan mendapati, kalau kita umur panjang, kita akan ketemu sama fitnah Dajjal yang sangat besar. Sampai Nabi Nuh sudah mewanti-wanti kepada umatnya. Kata Nabi Nuh, hati-hati akan datangnya Dajjal. Sudah ada itu. Berarti zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu, kalau ditarik mundur, lebih dari 3000 tahun itu, Pak. Sudah mewanti-wanti akan datangnya fitnah Dajjal. Dajjal ini siapa, Ustadz? Dajjal bukan simbol kerusakan. Dajjal adalah zatinya itu ada, orangnya ada. Ini adalah manusia yang memang sangat sakti, karena menurut DNA secara biologisnya dia masih keturunan iblis, ya, yang lahir pada zaman Nabi Musa. Dan karena dia masih ada DNA biologis dari iblis, jadinya sakti banget. Untuk manusia jahat umurnya sampai ribuan tahun, Dajjal. Untuk manusia baik yang umurnya ribuan tahun, Nabi Isa. Nanti Dajjal ini tidak bisa dibunuh oleh siapapun dari umat Islam. Setelah umat Islam ketakutan, Allah turunkan Nabi Isa dari langit. Tempat turunnya di Masjid Damaskus tetap ada. Peperangan di Damaskus, ketika roket mau mengenai masjid itu, roketnya belok sana. Ini masjid dijaga oleh Allah, tidak akan hancur. Namanya Masjid Menara Putih. Ada hadisnya. Nomor 7000 sekian. Coba lihat ini dalam Sahih riwayat Imam Muslim. Sebentar, kita tampilkan dulu. Maksudnya saya berbicara sedikit jati diri Dajjal. Ini orang sangat sakti Bapak Ibu. Langit bisa diperintah. Gelas ini kalau diomongin sama Dajjal, gelas kamu jadi emas, jadi emas. Makanya orang-orang yang ikut dengan Dajjal ini, dia menjadi kaya raya kehidupannya. Tapi nggak apa-apa. Setelah itu adalah kehidupan yang sangat hebat, gemah ripah lojinawi sebelum kiamat didatangkan. Ini saya tampilkan dulu hadisnya, bahkan sudah disebutkan Masjid Menara Putih di Damaskus Timur. Ya sudah tuh. Nomor hadisnya pun 7000 sekian. Nih, 7560. Ya. Ketika umat Islam sudah ketakutan, sudah tidak tahan dengan fitnah Dajjal, Allah turunkan Al-Masih Ibn Maryam, Nabi Isa bin Maryam. Fayanzil, turunlah Nabi Isa endal manaratil bayda, di Masjid Menara Putih, Syarqiyah Dimashq, timur Damaskus. Ya, baik. Nah, nanti Dajjal ini dibunuhnya sama Nabi Isa. Anda sekuat apapun iman seseorang, jangan sekali-kali deketin Dajjal, bisa jadi murtad. Makanya kalau Dajjal datang, segera lari, baca surat Al-Kahfi 10 pertama. Ustadz, saya nggak usah hafal deh, saya nanti lihat lewat handphone aja, sinyalnya udah nggak ada Bapak Ibu. Coba untuk keberkahannya kita baca surat Al-Kahfi dari 1 sampai 10. Ya, hafal nggak?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Alhamdulillah udah pada hafal. Ini tinggal dijaga saja. Nanti kalau kita memang umur panjang ketemu kayak begituan, baca saja itu. Dah. Kemudian nomor 11. Nomor 11 adalah surat Al-Mulku menjaga seseorang dari siksa kubur. Ini hadisnya derajatnya hasan. Jadi kalau kita ziarah kubur bagus banget baca ini supaya ayah ibu kita yang sudah meninggal dunia terhindar dari himpitan kubur. Ini juga bantahan bagi orang-orang yang bilang nggak boleh tuh baca Quran di kuburan. Sumpamanya mereka ngaji secara dalam kitab para ulama yang jumlahnya sangat banyak ribuan itu, mesti mereka tidak mudah menyalahkan. Ini tren menyalahkan dengan anak-anak muda yang ngaji slogannya itu kembali kepada Quran dan Sunnah. Padahal cuma slogan saja itu, akhlaknya nggak ada itu. Orang maulidan dibilang bid'ah lah, masuk neraka. Itu kan amalan kita semua. Makanya para ulama katakan orang yang ilmunya makin dalam, dia makin susah untuk menyalahkan orang lain. Orang yang ilmunya makin dalam, filosofis padi akan hadir dalam hatinya itu. Kalau padi makin berisi gimana? Makin gini, makin begini. Tapi kalau orang ilmunya dalam, S3 Fakultas Hadis di Madinah, S3 Fakultas Akidah di Madinah, tapi makin menyalahkan orang lain, makin menyatakan saya paling benar, kalian salah. Ini ada sesuatu dalam hatinya itu. Naudzubillah. Kita nggak boleh gitu. Akhlak ini harus lebih utama dari ilmu kita. Iblis kurang apa, Pak? Iblis itu orang terbaik di surga, diberikan amanah oleh Allah akan kunci-kunci penting dalam surga. Ilmunya tinggi, tapi gara-gara nggak ada akhlak, jadi kafir dia, sombong. Boleh dibaca dalam Al-Qurannya banyak tuh. Fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Baik. Surat Al-Mulku ini surat Tabarok maksudnya. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini hadirin, kalau kita ke kuburan dibaca, kata Nabi, ceritanya gini. Lagi-lagi para sahabat kemalaman. Akhirnya mereka standby, cari tempat untuk istirahat dan pasang tenda. Ternyata di sampingnya itu, di balik tenda ada orang lagi baca surat Tabarok. Rajin banget itu, ada warga kampung baca surat Tabarok malam-malam gitu. Ternyata dia lagi ziarah kubur malam-malam. Dia baca surat Al-Mulku saat itu. Kata para sahabat, kalau kami tahu ini kuburan, nggak mau deh kita istirahat di situ. Ternyata pekarangan kuburan itu. Ini hadisnya, nomornya sudah 3133, riwayat Imam Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi derajatnya hasan.
Nih. Tuh sudah ada 3133. Ya. Masya Allah, tinggal hadirin, ceritanya tadi ya Rasulullah, wahai Rasul, inni darabtu khibai, sesungguhnya aku membuat tenda dengan teman-teman yang lain, ala qabrin, di kuburan, wa ana la ahsib, tapi saya sih semalam nggak nyangka kalau itu kuburan, annahu qabrun, kalau tahu nggak mau kita juga tidur di situ karena kemalaman ya, musafir. Fa idza fihi insanun, tiba-tiba di situ ada orang yaqra, yang sedang membaca surat tabarakal mulku, yaitu tabarakal ladzi biyadil mulku, hatta khatamaha, sampai khatam. Faqala Rasulullah, kalau memang baca Quran di kuburan dilarang, pasti Rasul akan berkata, panggil orang tadi yang baca surat tabarok di kuburan, nggak boleh baca Quran di kuburan. Tidak, justru malah Nabi berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hiya al-mani'ah, surat tabarok adalah al-mani'ah, yang bisa mencegah. Hiya al-munjiyah, surat tabarok adalah yang menyelamatkan. Tunjihi min adabil qabri, yang menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Hadisun hasan gharib, kata Imam Tirmidzi, hadisnya derajatnya hasan gharib, ya hasan ya. Nah, ini diantaranya nomor ke-10 11. Nomor ke-12, surat Al-Mulku dapat memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang yang rajin baca surat ini. Ini berarti di akhirat. Ya Allah, jangan kau siksa dia. Dia baca aku, dia amalkan aku, ya Allah. Dia menjadi backupan, backingan bagi orang yang rajin baca surat Tabarok. Inilah keutamaan Al-Quran, keutamaan daripada ayat-ayat Quran, keutamaan daripada surat-surat Al-Quran. Nomor hadisnya tinggal buka satu halaman dari yang tadi. Kalau tadi kan 3133, ya kita buka satu halaman 3134 nih, kita buka. Nah, 3134. Baginda Nabi bersabda, inna suratan minal Quran, sesungguhnya satu surat dalam Al-Quran, salasuna ayatan, jumlahnya ada 30 ayat. Syafaat li rajulin, ia akan memberikan syafaat atau pertolongannya untuk seseorang yang rajin membacanya, yang rajin berinteraksi dengan surat ini, hatta ghufira lahu, sampai dosanya diampuni. Dia akan pasang badan, ya Allah, jangan kau siksa ya Allah, jangan kau siksa dia ya Allah, dia baca aku ya Allah. Itu ada keutamaan daripada surat-surat Al-Quran ini. Kata Nabi, wahia, suratnya adalah surat tabarakalladzi biyadihil mulku, sampai akhir. Kalau Bapak Ibu hafal bagus banget, cuma 30 ayat ya. Dari tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawud farji'il basara hal tara min futur, sampai faman ya'tikum bima'im ma'in. Itu dah. Sudah azan belum? Belum. Berapa menit lagi? 4. Sebentar. Nah, nomor selanjutnya saya lihat catatannya. Nomor 13, ini hebat Bapak Ibu. Wah, pokoknya jangan tinggalkan
Setiap waktu kita dengan ilmu yang kita pelajari berhiaskan dengan dalil-dalil dari Nabi. Sekalipun Bapak Ibu tidak mencatat, paling enggak terbayang itu. Apalagi nomor 13. Baca ayat kursi setiap habis sholat 5 waktu, dijamin masuk surga kalau meninggal dunia. Ringan banget ya Pak, gampang banget. Tapi jangan cuma ngamalin ini cuma terusnya merasa aman gitu, bebas deh aku dijamin surga. Gak boleh juga. Baca ayat kursi setiap habis sholat 5 waktu, maka dijamin surganya ketika meninggal dunia. Ini tidak boleh dikatakan oleh para ulama, tidak boleh buatan ulama, ini harus dari hadis Nabi. Baik, hadisnya ini riwayat Imam Nasai, banyak kita dapati dalam riwayat Imam Nasai. Belum saya tulis sih, ya. Tulis dulu sebentar. Kata Nabi, man qara'a ayatal kursi, siapa yang membaca daripada ayat kursi dubura kulli sholatin maktubatin. Nih 9.000 sekian dalam riwayat Imam Nasai-nya. Kata Nabi, man qara'a ayatal kursi, siapa yang membaca ayat kursi fi duburi kulli sholatin maktubatin, setiap habis selesai sholat 5 waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannah, maka dia tidak akan tercegah, terhalang untuk masuk surga, illa ayyamuta, ketika meninggal dunia. Jadi ketika meninggal dunia, orang yang rajin zikirnya baca ini dijamin surganya. Dan kata para ulama, keutamaan zikir setelah sholat itu kan banyak. Ada istighfar 3 kali, ada baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, ada baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, ada baca Allahumma antas salam wa minkas salam sekali, ada baca Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait. Ada juga baca subhanallah berapa? 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, 33. Terakhirnya la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Setelah itu ada baca ayat kursi. Oh, banyak rupanya. Dan keutamaan yang paling besar diantaranya baca ayat kursi. Kalau Bapak Ibu satu waktu sibuk banget, habis sholat zuhur nih harus kembali ke kantor, harus kembali ke komputer, harus kembali ke pekerjaan, nggak sempat untuk sholat ba'diyah, dzikirnya pun tetap kalau bisa tetap baca ini sambil berjalan. Kayak Ustadz, ini urgent banget nih, saya nggak bisa nih untuk habis sholat langsung pergi, ada urusan penting gitu ya. Sambil sholat, sambil jalan, maksudnya sambil jalan baca Allahu la ilaha hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sampai terus. Dah. Ya, ini sebelum tidur. Iya, sebelum tidur itu nanti pada kesempatan akan datang kita akan tuntaskan. Iya, ayat kursi juga ada, dan ayat kursi juga, atau yang ke berapa? Yang ke-14. Sebelum tidur itu diambil dari hadis yang sangat panjang. Ya, tapi saya singkat saja. Baca ayat kursi sebelum tidur. Dari sahabat Abu Hurairah, baca ayat kursi sebelum tidur. Itu akan terhindar dari godaan setan. Tapi sebenarnya kalau setan menghampiri, kan kadang tuh ada jelmaan tuh. Pernah lihat nggak Pak? Kuntilanak gitu, pocong gitu. Ustadz, saya udah baca ayat kursi Ustadz, dia nggak pergi Ustadz, lempar sama kursinya. Baca ayat kursi sebelum tidur, terhindar dari godaan syaitan. Ada memang kayak begituan. Nah, ini hadisnya ketika Abu Hurairah malam hari tugas jaga di Baitul Mal, di tempat penyimpanan gandumnya dari
apa itu penyimpanan negara, Baitul Kas negara gitu. Tiba-tiba ada pencuri itu, ketangkep, lepas lagi, diadukan ke Rasul, kata Rasul itu akan lepas lagi. Yang kedua ketangkep, kata Rasul akan lepas lagi. Yang ketiga baru Nabi berkata, kamu tahu nggak, itu adalah syaitan, karena kamu nggak baca ayat kursi malam harinya. Kalau kamu baca, dia tidak akan datang lagi. Jadi malam pertama kedua tetap datang tuh. Malam ketiga Abu Hurairah bacakan ayat kursi, lalu dia tidak datang lagi. Gitu ya. Baik, kemudian hadirin, sudah apa lagi? Ini kok 2 Oktober. Sampai nomor 14 dulu ya. Nanti nomor 15-nya masih ada surat Yasin sampai nomor sekian. Masih banyak sih surat Yasin, surat Al-Waqiah ya. Atau sekarang juga sudah adzan belum? Sudah ya. Baik, kita untuk kajian malam ini cukup sampai nomor 14 dulu, nanti baru kita lanjutkan pada nomor-nomor yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baiknya dari Allah, kekurangan dimaafkan. Kita break sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.